Sebelum kita lanjutkan kajian irfani spiritual, saya ingin mengekspresikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari para jamaah yang minta bantuan doa di sini. Ini testimoni, tapi tentu saya tidak sebut namanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita, amaliyah kita, ibadah kita bisa meringankan dan bisa membantu saudara-saudara kita. Ada yang dari Lampung, ya. Terima kasih kepada kita bahwa ibu saya alhamdulillah yang pembekuan darah di otak sekarang sembuh. Bapak saya yang hipertensi dan diabetes tinggi alhamdulillah sekarang sembuh. Tadi ada juga, sudah saya hapus, dari Malang kalau nggak salah, mengucapkan terima kasih juga sudah sembuh. Tapi juga ada yang Jumat didoakan, Senin wafat, itu ada juga. Jadi kita tidak usah kepedean, kita hanya ingin ya bersyukur kepada Allah SWT bahwa doa-doa kita alhamdulillah diijabahi. Sebagian terbesar ini yang lapor itu sebenarnya bukan lapor dalam pengertian menghina, enggak, tapi tetap juga berterima kasih. Tetapi yang didoakan juga ada yang wafat. Memang sekali lagi ya, jangankan doa yang memang modalnya ya doa, ya, orang berobat sudah habis ratusan juta pun juga tetap ada yang wafat kok. Jadi soal berhasil tidak, soal sembuh tidak, sungguh karena Allah SWT, atas kuasa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya pribadi, oke lah kalau sakit berobat, iya. Saya juga pernah opnam di rumah sakit, iya. Tapi andalan saya, baik ketika opnam maupun ketika tidak opnam, baik ketika minum obat atau bukan minum obat, tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita yang diajarkan, yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada kita, yang kita baca tadi, itu dahsyat. Itu langsung tembus. Apalagi kalau kita sempatkan doa di sujud salat kita, luar biasa. Ya, tahadus bin nikmah, ya. Saya jika ada keluhan sakit ini, sakit itu, enggak seberapa, enggak seperti yang ketika COVID kemarin itu. Enggak ganti hari saya sembuh. Misalnya ada keluhan apa, misalnya nyeri, enggak ganti hari. Pada hari itu sembuh. Bahkan pernah, ya gara-gara ya salah, memang salah. Saya dari Sulawesi Tenggara digawani oleh murid saya yang jadi dokter dan sekarang sudah jadi dosen di IAIN Sulawesi Tenggara sana. Saya diundang ke sana, digawani mente. Ngerti mente ya? Mente. Banyak gitu. 4 kresek itu. 4 plastik ya, besar-besar. Itu ya saya salah. Tapi ini untuk cerita bahwa saya sambil nonton bola, waktu itu Piala Dunia. Piala Dunia yang sebelum Qatar, entah mana itu, saya lupa, punya sebelum itu. Sambil nonton bola tuh nitili mente kan enak toh. Itu kan sampai habis 1/4 kilo katanya. Yang plastik kecil itu 1/4 kilo. Langsung setelah subuh itu langsung keterin. Tapi saya bersyukur pada Allah SWT. Saya pegang seperti wasiat Nabi itu, kemudian saya berdoa. Kemudian saya tarik, sembuh seketika. Hilang langsung. Ya sudah, tidak kumat lagi, ya sudah biasa. Tapi aku kebetulan aja ya. Engkau jangan jasa ke Pak Zaro. Yo, tak suuk malah kita tuh malah nemen. Jadi, tapi prinsipnya, ayo kita nyandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Enak atau tidak enak, sakit atau sehat, nyandar kepada Allah. Itu yang terpenting. Baik, soal testimoni memang banyak sekali, tidak saya ceritakan, tapi saya sampai, tidak saya ceritakan orangnya, tapi saya sampaikan ini sekedar supaya penyenan gede hati ini, bukan gede dasi ya, gede hati ini, besar hati, berani melakukan ruqyah, berani
membantu saudara kita untuk ya meringankan beban mereka. Baik, kita lanjutkan ini kuliah solusi spiritual Al-Quran, buku ini, buku kecil ini, yang sebenarnya saya sudah ingin ada cetakan berikutnya setelah saya koreksi tapi belum selesai. Halaman 161. Tata cara mengqadha sholat wajib. Ada dua pilihan tentang cara mengganti atau mengqadha sholat yang bolong-bolong, yaitu satu, salafus saleh, ulama salaf, ulama sepuh harus diqadha. Diperkirakan berapa, misal 200 sholatan, harus diperkirakan jumlah terbanyak. Misalnya 200 atau 250, maka kita yakini 250. 250 atau 300 sholat, ya kita yakini 300 sholat gitu. Sholat di tiap waktu dilengkapi, waktu setelah waktu mengqadha. Misal kurang 200, maka selama 200 hari mengqadha. 200 hari dalam 200 sholat tentu. Berharap setiap waktu satu kali sholat, tidak usah banyak-banyak. Ini pertama. Yang kedua, ulama kontemporer cukup bertobat, banyak istighfar, sholat sunat sebanyak mungkin, sholat waktu selalu berjamaah. Saya memang tergolong kontemporer, tapi untuk mengqadha sholat, untuk mengganti sholat ini, saya tidak setuju yang B. Saya setuju yang A. Mengapa? Sudah berkali saya sampaikan, sebanyak apapun sholat yang kita lakukan, tidak akan bisa menutup satu sholat. Sholat yang hilang itu, yang tidak terlaksana itu, tambalnya harus diqadha. Mengapa? Karena Nabi begitu. Nabi berarti pernah qadha. Ya tuntunan sih. Tuntunan, bukan lalu Nabi sembrono, enggak. Nabi pernah terlewat sholat subuh yang sudah berkali saya sampaikan itu sebagai sandaran bahwa sholat yang lepas dari kita harus kita lakukan gantinya di lain waktu. Dan jika ganti bolong-bolongnya banyak, ya sudah ya sebanyak itu. Ini untuk masalah qadha sholat. Kemudian masalah sudah setengah 6. Baik, masalah sholat khusyuk ya simpel aja saya sampaikan begini. Nanti kapan ya kita baca atau penjelasan baca, tapi intinya beginilah. Kita harus menyadari bahwa kita yang butuh sholat. Sholat itu tidak lama. Sholat itu hanya 5 kali yang wajib itu kan. Khusyuk, tidak khusyuk, waktunya sama. Pun niku kemudian hayati resapi sebagian makna yang panjenengan tahu. Kalaupun ngelayap dikit-dikit atau rada akeh ya gak apa-apa wis. Pokoknya ji enek sing teresapi. Ojo belas dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum gak eling. Belas itu ya malulah kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sangat maklum kalau hamba umatnya ini sholatnya ya kualitasnya kualitas KW misalnya ya, maklumlah hidup zaman sekarang. Tapi Nabi tetap punya motivasi untuk kita. Nanti akan datang generasi yang kalau sholat 2 rakaat sama dengan kalian sholat 20 rakaat. Coba cara Nabi motivasi. Jadi sahabat sholat 20 rakaat, oh bagus sahabat. Tapi nanti umatku yang akan datang kemudian sholat 2 rakaat itu lebih utama dari sholat kalian 20 rakaat. Mengapa? Karena kalian ada saya sih. Nah umatku nanti jauh dari saya, jauh dari zaman saya. Masih mau 2 rakaat, oh luar biasa. Pemenang layak bisa loh, ini tambahan saya tadi. Tapi maksud saya gini loh. Inti segala kegiatan kehidupan kita, ruh segala kehidupan kita adalah sholat. Wes segalanya wes. Sholat adalah segalanya wes. Hidup ini hanya berarti jika kita sholat. Tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak sholat. Dan akan
ya kesehatan luar biasa sudah. Gerakan-gerakan sholat itu sudah banyak sekali yang meneliti bahwa gerakan-gerakan sholat itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Kemudian doa-doa sholat itu sungguh luar biasa kalau kita nikmati, kita resapi. Andai saja setelah sholat tidak usah berdoa, itu sudah di dalam doa, dalam sholat itu banyak sekali doa, tapi yuk, jangan dilaksanakan ya. Setelah sholatnya tetap berdoa, kesempatan sebentar aja. Tapi sudah mukhul ibadah, otaknya ibadah, intinya ibadah sholat. Dan dalam spiritual, dalam praktek spiritual sudah diakui oleh semua spiritual putih bahwa sholat adalah pertahanan terkuat di antara semua pertahanan. Terus ayo kita latih diri kita untuk menikmati sholat, untuk menjadikan sholat sebagai mirip makanan minuman kita. Jangan beban, tapi kesempatan. Kalaupun tidak dianggap sebagai hiburan seperti Nabi ya, Nabi kan ju'ilat qurratu aini li fis shalah. Dijadikan hiburan saya itu sholat, itu Nabi tapi. Lah nek ngene iki yes, rodok beban gak apa-apa, tapi yang penting kan gelem yang masjid masih. Oh itu luar biasa itu, apalagi sholat berjamaah 5 waktu, masya Allah. Andai kata kita ini tahu di dunia jenggerengan ya, atau wujud pahala ibadah apa sholat berjamaah itu wis gak pengen mulai ke masjid itu, wis pengen nunggu masa zuhur teko asar tunggu, maghrib asar maghrib nunggu, tapi nek isya teko subuh ya aja nunggu ya. Tapi mengapa? Karena sangat-sangat besar. Berulang kali saya ceritakan, berulang kali saya sampaikan bahwa orang yang sholat berjamaah itu minimal didoakan ribuan malaikat 2 hal. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni. Dimohonkan rahmat oleh Allah, oleh ribuan malaikat kepada Allah SWT. Orang yang dirahmati hatinya pasti tenang. Kemudian ampuni ya Allah, ampuni dia. Ribuan malaikat mendoakan selagi kita masih dalam masjid, diampuni. Orang yang diampuni akan dimudahkan jalan rezekinya. Wes itu postulat itu postulat itu batihiyun, aksioma, pasti kebenarannya. Maka ayo kita aktif ya, kita pergiat aktivitas jamaah kita. Ya memang yang paling besar jamaah subuh, tapi semua jamaah. Cuma yang aneh itu di masjid manapun yang paling ramai itu jamaah maghrib, manapun wis. Kemudian isya, lalu subuh kadang ya, subuh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perkembangan. Di masjid ini juga sudah banyak. Paling banyak maghrib, kemudian subuh dan isya. Ya tiga-tiganya ini mirip-mirip. Kalau zuhur memang banyak orang kerja, asar ya alasan kerja. Tapi sebenarnya kalau hati ini memang sudah kesengsem dengan jamaah, biar dimanapun yang tidak akan ditinggalkan sholat berjamaah.